Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi lewat persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading online. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menaikkan doa-doa permohonan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan pada hari ini dengan menyanyikan lagu yang terutama. Tâm Chúa đi gì chung nhau tí cung chúa Chúa sơ tan cao chi Giêsu mình Trái ý sơ chung tí gì chung nhau tí cung chúa Sơ rong nhau Giêsu tí son mình Hallelujah Hallelujah 我要爱我主耶稣哈利路亚哈利路亚我要爱我主耶稣当中第一重要的工作就是当高举耶稣名在一生中第一重要的工作是荣耀耶稣的生命哈利路亚哈利路亚我要爱我Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami Kau berikan kesempatan untuk bersekutu lagi walaupun lewat ibadah online. Tuhan, kiranya Kau berkenan menyucikan keberadaan diri kami yang penuh dengan dosa. Kiranya kami Kau layakkan untuk menghadap hadirat Tuhan yang maha mulia.
Biarlah Engkau berkenan mengutus Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, di mana kami mengikuti persekutuan ini lewat rumah kami, lewat ibadah YouTube. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan, sehingga kami semua tetap boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan kekuatan, penyertaan, dan penghiburan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati hamba-Mu Pendeta Nikanor Nagaro yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami masing-masing boleh mengerti isi hati Tuhan dan juga mengerti firman yang Engkau taburkan di hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, Tuhan adalah benteng keselamatan kita, dan kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Mari kita menyanyikan lagu Ku Berharap Kepadamu dengan penuh sukacita.
Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegah diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bermarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakkeadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Korintus 13章第4到第7节，爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易烦恼，不计算人的错误，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Nicanor Nangaro, kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Biar kita beroleh pengertian untuk apa yang akan kita lakukan, mengisi kehidupan, memuji, memuliakan nama Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Engkau
Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, khususnya jemaat Usia Indah GPMRI Kelapa Gading, saya bersyukur, berterima kasih bisa berjumpa di dalam kesempatan ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Kiranya kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan, berpengharapan, dan tetap tekun di dalam doa. Karena dengan demikian, kita akan tetap mengalami Tuhan hadir bersama dengan kita. Di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu, kepunyaanmu, khususnya jemaat Usia Indah, bersama di hadapan-Mu, menaikkan syukur, puji, dan hormat kepada Engkau karena pimpinan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan tetap melindungi, memberi kami sukacita dan pengharapan yang besar, sekalipun dunia sedang di dalam bencana COVID dan hidup penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Namun kami boleh bersyukur karena Tuhan yang menjadi sumber sukacita, kekuatan, pengharapan kami hadir di tengah kami. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 4. Berbicaralah kepada kami, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, gadis menanti mempelai laki-laki. Wah, kalau kita mendengar tema ini, mungkin kita berpikir, wah ini Musa Nikanor salah kali. Masa pakai kata gadis? Itu mah cocoknya untuk remaja. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa umat percaya adalah gadis mempelai perempuan Kristus. Wah, luar biasa. Ini satu kata yang memberikan kita semangat, memberikan satu kebanggaan di hadapan Tuhan. Karena itu pada saat ini mari kita mengikuti pembahasan 4 ayat ini. Saya ingin bertanya begini, bagaimana perasaan kita ketika jadi pengantin? Nah, kita mungkin bisa mengingat apa yang terjadi dulu ketika menjadi pengantin. Saya menjadi pengantin, waktu itu wah luar biasa. Waktu mau jemput, semu di salon di Mangga Besar, saya naik mobil, wah berbunga-bunga hatinya. Karena mau berjumpa, ya menjemput kekasih sebelum kami ke gereja. Bagaimana perasaan kita pada waktu itu? Tentu kita merasa begitu luar biasa sukacitanya. Nah, sukacita kita
sebagai orang percaya adalah satu sukacita yang penuh kebahagiaan. Kita sebagai mempelai wanita menantikan mempelai laki-laki. Karena itu, sebagai orang yang percaya Tuhan, dunia memang tidak menjanjikan apa-apa. Bahkan dunia akan berakhir dengan banyak sekali kesedihan-kesedihan, seperti Tuhan Yesus sudah katakan. Tapi bagi kita yang percaya, kita punya pengharapan yang kekal. Di sana kita akan menikmati perjumpaan itu. Nah, mari kita memahami khususnya gadis bijaksana di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 4. Nah, di sini disebut 10 gadis. Jadi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, angka 12 itu melambangkan umat yang beriman. Nah, 10 gadis ini mewakili sebagian kaum beriman yang sudah pergi meninggalkan dunia sebelum kedatangan Yesus. Jadi sebelum kedatangan Yesus akan lebih banyak lagi Tuhan ungsikan orang-orang beriman di sana bersama dengan Dia. Nah, kemudian di dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41, di sana ada 2 orang ya yang disebut bahwa dari 2 orang itu satu diangkat, satu tidak diangkat. Ini mewakili sisa kaum beriman yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi orang beriman menjelang kedatangan Tuhan Yesus di bumi ini semakin berkurang, karena dunia akan memasuki masa sengsara. Nah, apa artinya gadis-gadis? Gadis-gadis ini melambangkan kaum beriman dalam aspek kehidupan kita sebagai orang yang telah dilahirkan baru dan diberikan hidup ilahi, yaitu hidup Allah itu sendiri. Ketika kita percaya Yesus, kita beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, yang bersumber dari Dia. 2 Korintus 11 ayat 2 berkata demikian, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci kepada Kristus. Di hadapan Tuhan Yesus, kita sebagai mempelai, kita adalah perawan suci, murni, yang disucikan oleh darah Kristus, yang tidak lagi dinodai oleh kecemaran dunia ini. Gadis-gadis yang mengemban kesaksian Tuhan, yang dilambangkan dengan pelita dalam zaman yang gelap dan keluar dari dunia untuk menyongsong Tuhan. Untuk ini mereka memerlukan Roh Kudus dan memenuhi mereka. Jadi inilah gadis-gadis sebagai kesaksian para saksi-saksi Tuhan. Nah, apa artinya pelita? Pelita melambangkan roh kaum beriman. Jadi kita manusia ada roh secara insani. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, yang menampung roh Allah sebagai minyak. Roma 8 ayat 16, roh bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kaum beriman memancarkan terang roh Allah dari dalam roh mereka. Jadi mereka menjadi terang dunia dan bersinar seperti sebuah pelita
dalam kegelapan zaman ini. Menerangi dunia, kaum beriman memancarkan terang roh Allah dari dalam roh mereka. Mereka menjadi terang dunia dan bersinar seperti sebuah pelita dalam kegelapan zaman ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Filipi pasal 2 ayat 15 sampai 16. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Inilah panggilan kita sebagai terang dunia. Nah, apa artinya mempelai laki-laki? Pergi menyongsong di sini menyatakan kaum beriman keluar dari dunia untuk menemui Kristus yang akan datang. Jadi kita akan meninggalkan dunia ini dan akan menyongsong Kristus datang. Mempelai laki-laki melambangkan Kristus sebagai pribadi yang menyenangkan dan menarik. Yohanes 3 ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Matius 9 ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai bersama mereka? 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Ini tidak menunjukkan bahwa separuh kaum beriman adalah bodoh dan separuh lagi bijaksana, melainkan menunjukkan bahwa semua orang beriman memikul tanggung jawab untuk dipenuhi Roh Kudus. Walaupun bodoh, bukan berarti 5 gadis ini palsu. Dalam sifat mereka sama dengan ke-5 gadis yang bijaksana. Nah, apa artinya minyak? Minyak itu melambangkan Roh Kudus. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kaum beriman telah diurapi. 1 Yohanes 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dalam ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Jadi banyak orang mencari pengurapan, padahal setiap orang yang sudah beriman, dia sudah beroleh pengurapan oleh Roh Kudus. Untuk apa kita diurapi? Yesaya 61 menyampaikan kabar baik, merawat orang-orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi dari kitalah berita itu disampaikan. Karena itu kita diurapi oleh Tuhan, supaya melalui tugas kita memberitakan, membimbing orang lain pada Kristus di dalam kuasa-Nya. Ibrani 1 ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Luar biasa, urapan Tuhan ada atas kita semua yang beriman kepada Kristus. Nah, apa artinya buli-buli?
Manusia adalah buli-buli, jadi digambarkan dengan buli-buli atau bejana yang dibuat untuk Allah. Roma 9 ayat 21 mengatakan, apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan mulia dan satu benda lain guna untuk tujuan biasa. Roma 9 ayat 23 dan 24 berkata, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi kita, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, dipersiapkan Allah untuk kemuliaannya. Kepribadian manusia ada di dalam jiwanya. Karena itu, yang dimaksud dengan bejana di sini melambangkan jiwa kaum beriman. Jiwa itu terdiri ada 3, pikiran, emosi, dan yang ketiga adalah tekad kita, kemauan kita. Itulah disebut jiwa. Dan jiwa itu ada di dalam roh kita. Nah, bagaimana dengan gadis yang bijaksana ini? Kelima gadis yang bijaksana bukan hanya memiliki minyak dalam pelita. Tadi dikatakan pelita itu adalah kesaksian, tapi juga membawa minyak dalam bejana. Pelitanya penuh, tapi di dalam bejana juga mereka membawa minyak. Dan bejana itu adalah jiwa, pikiran, emosi, dan tekad kita. Hal ini melambangkan bahwa mereka memiliki roh Allah yang berhuni di dalam roh mereka, memenuhi dan menguasai jiwa mereka. Jadi roh mereka dihuni oleh Roh Kudus, mereka jadi saksi, menerangi dunia, memberitakan keselamatan. Jiwa, yaitu pikiran, emosi, dan tekad dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka adalah umat beriman yang siap menyambut Tuhan Yesus datang. Jadi bagaimana kita menjadi gadis yang bijaksana adalah setiap kita yang hidupnya didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus, baik dalam pikiran, perasaan kita, dan kemauan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah pribadi gadis yang bijaksana. Inilah menggambarkan orang-orang percaya yang siap menyambut Yesus datang. Bagaimana perasaan kita nanti berjumpa dengan Yesus? Inilah semangat kita, inilah iman kita. Karena itu, tetaplah semangat, tetaplah berdoa, tetaplah setia pada firman, karena kita memandang hari esok, bukan melihat dunia ini, tapi menantikan Kristus akan datang dan kita akan berjumpa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nikanor Nangaro. Kita mau menyiapkan diri kita seperti seorang anak darah yang bersiap-siap mempercantik hidupnya untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Mari kita menyanyikan lagu, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga.
kita memberikan persembahan sambil mendengarkan pujian dari seorang oma. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih berkesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, sehingga boleh memberkati sesama dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Mari kita berdoa. Kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur karena kami masih mendapatkan firman-Mu. Terlebih pada saat ini kami diingatkan tentang pengharapan kami sebagai mempelai Kristus, menantikan waktunya Kristus akan datang. Inilah yang memberikan kami bersemangat, hidup bergairah, sekalipun dunia kelam, tapi hati kami bersuka cita karena pengharapan ini, yaitu pengharapan yang kekal, yang akan dinyatakan ketika Kristus akan datang berjumpa dengan kami. Ya Bapa di surga, kiranya firman Tuhan ini boleh mengambil bagian yang penuh di dalam hati, di dalam roh, dalam jiwa kami,
supaya kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kami menjadi pelita yang terus menyala dengan terang, baik di dalam keluarga, hubungan kami di rumah, hubungan kami dalam pergaulan. Biarlah sekalipun kami saat ini belum bisa berbuat apa-apa, apalagi keluar, biarlah kami menjadi terang di rumah kami, dalam keluarga kami, terhadap anak-anak kami, terhadap cucu-cucu, cicit, menantu, dan orang di dalam rumah kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu, Bapak Ibu, khususnya jemaat Usia Indah Gepemri Kelapa Gading. Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Biarlah mereka boleh mengalami kekuatan, sukacita, dan kesehatan di dalam keseharian mereka. Biarlah mereka bisa menikmati makanan, tidur yang nyenyak, dan mereka boleh membangun komunikasi yang baik dengan seisi rumah, dan di dalam aktivitas mereka yang terbatas, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk seluruh Usia Indah yang berulang tahun pada bulan Agustus dan September. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah ulang tahun yang mereka terima, sungguh-sungguh mereka bersukacita dan bersyukur. Karena kalau bukan Tuhan, maka kami tidak mungkin untuk mendapatkan tambahan usia dan waktu. Karena itu Bapa, biarlah kami selalu bersukacita, karena hidup ini adalah anugerah kemurahan-Mu. Kami berdoa juga, kiranya Tuhan memberkati semua pengurus Usia Indah, baik Ko Acin, Ibu Inari, dan juga masing-masing anggota pengurus. Tuhan berkati mereka, Ibu Gladys, dan juga yang lainnya. Biarlah mereka tetap tekun, meskipun di dalam keterbatasan, mereka tetap melakukan tugas ini di hadapan Tuhan dengan setia sambil menantikan Kristus sebagai mempelai laki-laki yang akan datang menjemput kami. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Yesus Kristus adalah Bapa memelihara, melindungi, dan memimpin kami. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Pencipta semesta alam, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam
persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa, dan Oma dan Opa boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.